Halo, shalom semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau saudara lagi denger ini pagi ya, selamat pagi. Kalau siang-siang, sore-sore, malam-malam. Saya berharap kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Kita semua baik-baik saja di tengah-tengah pandemi yang sementara eh, membuat kita semua khawatir dan banyak beraktivitas di rumah. Bagusnya adalah dengan di rumah juga kita bisa makin dekat dengan keluarga, kita makin bisa self reflectionnya banyak sekali, mendekatkan diri sama Tuhan. Dan itu sebabnya tayangan ini muncul dan ide untuk menayangkan hal ini tercetus di pikiran kita semua. Oleh karena itu, Forum The Rangers hadir untuk menjawab kesunyian saudara-saudara semua yang ada di rumah. Oke, kali ini forum yang akan kita sajikan adalah forum yang membahas sehubungan dengan pena inspirasi, yaitu Alkitab. Tapi sebelum jauh kita membahas Alkitab, kita lebih dahulu dulu membahas tentang bagaimana para penulis Alkitab yang biasa kita sebut dengan nabi secara khusus memiliki karunia nubuat untuk menuliskan isi Alkitab. Jadi kita akan membahas hubungan hal itu tentang inspirasi Roh Kudus, keadaan yang dialami oleh penulis Alkitab, kemudian kenapa seseorang bisa mendapatkan karunia untuk menulis Alkitab dan lain sebagainya. Nah, semua dinamika penulisan Alkitab ini kita akan bahas, mungkin tidak sempurna ya, tapi paling tidak ini bisa menjadi jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul. Oke, untuk mengawalinya, saya akan ke Rangers hitam dulu. Oh, sorry, saya lupa. Kita kedatangan Rangers yang baru ini pada forum kali ini dan spesial karena teman kita ini sudah lama sekali tidak muncul, sekarang muncul. Oke. Halo, Pendeta Juwiner. Halo, Pendeta Dedi. Sehat-sehat? Sehat-sehat, puji Puji Tuhan. nama Tuhan. Apa Puji kabar? Tuhan. Oh, sehat-sehat. Sehat, Amin. sehat. Terima kasih sudah join dengan forum kita. Kita Sama-sama. nantikan komentarnya. Ya. Oke. Saya ke Pendeta Chris Pasuk. Oke, Pendeta Chris, pertanyaannya sederhana saja. Apakah Alkitab itu dapat dipercaya? Ya, pertanyaan tentang apakah Alkitab itu dapat dipercaya, ini pertanyaan dari zaman ke zaman bagi para tokoh dan yang mempelajari Alkitab. Itu selalu muncul pertanyaan itu, apakah Alkitab itu dapat dipercaya dan menjadi sebuah otoritas terakhir bagi kalangan kekristenan khususnya. Ya, kita harus menjawabnya bahwa memang Alkitab dapat dipercaya. Dan Alkitab adalah sumber, satu-satunya sumber kebenaran itu sendiri. Dan itulah saya katakan praanggapan, prasuposisi yang kita miliki bahwa anggapan kita bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Mungkin saya hanya akan membacakan ada satu kutipan menarik di dalam buku The Great Controversy, halaman 595, dikatakan demikian. Akan tetapi Allah mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab. Dan hanya Alkitab sebagai standar semua doktrin dan dasar dari segala pembaharuan. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih. Tapi mungkin ada tambahan sedikit. Itu Ranger Pendeta Juwiner belum diperkenalkan itu. Di mana beliau melayani. Mungkin supaya para pemirsa boleh tahu di mana beliau melayani sekarang. Nanti kita akan buat spesial perkenalan ya. Karena dia akan betul. Karena dia adalah hordon kita pada sesi kali ini. Oh, luar biasa. Oke, mungkin itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih. Saya kunci jawaban ya. Kita bungkus jawaban itu. Oke. Kalau begitu, karena ini tidak dapat disangkal, kebenarannya dan dapat dipercaya, dan bahkan katanya tadi kutipan yang disampaikan oleh Pendeta Chris bahwa Tuhan punya umat-umat di akhir zaman yang meninggikan kitab suci ya, dan menjadikan kitab suci sebagai otoritas satunya yang dapat dipercaya. Oke. Kitab suci, Alkitab, tidak jauh dari kehidupan para penulis Alkitab itu sendiri.
Dalam hal ini bisa kita sebut para nabi. Saya mau ke tamu spesial kita dulu. Dia akan menjawab pertanyaan. Silakan Pendeta Juiner. Sebelum menjawab, perkenalkan diri dulu. Saya nggak enak mau kenalin. Nanti salah-salah. Jadi harus perkenalkan diri dulu ya. Yes, betul. Oke. Baik, nama saya Juiner Kasingku. Saya sekarang melayani di Universitas Kelabat sebagai salah satu tenaga pengajar di Fakultas Pendidikan. Oke, puji nama Tuhan. Silakan, langsung dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya Baik. apa itu Ya. nabi? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat pertanyaan dari Pendeta Dedi mengenai nabi ini, mari kita lihat arti dari nabi. Nabi ini adalah, kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi dan Kristen itu sendiri, nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, nabi itu merupakan tangan kanan dari Allah atau juru bicara Allah untuk menyampaikan perintah kepada umat-umatnya. Jadi seperti itu, Pendeta. Oke. Jadi dalam hal ini ada hubungan yang terputus antara Allah dan manusia ya. Iya. Jadi ketika hubungan itu terputus, Allah ingin menjembatani hubungan yang terputus itu, maka ada nabi. Bisa dikatakan demikian? Ya, bisa seperti itu. Ya. Oke. Dan proses pernyataan Allah terhadap dirinya dan kehendaknya kepada manusia yang disampaikan melalui nabi, inilah yang biasa kita kenal dengan proses revelation, begitu ya? Ya, proses revelation. Oke. Kalau begitu, sekarang terima kasih Pendeta Juiner. Saya mau ke Pendeta Suling. Pendeta Suling? Oke. Ketika Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada para nabi, fenomena apa sih sebetulnya yang dialami oleh para nabi, Pendeta Suling? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab bagaimana perasaan daripada nabi atau ekspresi mereka ketika para nabi itu dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Juiner, di mana nabi adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan ataupun menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia. Dan di sini ada banyak sebenarnya nabi yang boleh menjadi contoh, tapi mungkin waktu terbatas, saya akan ambil hanya beberapa contoh, yaitu Nabi Musa. Ya, Anda boleh lihat di dalam Kejadian dan juga kitab pendukung. Mari kita lihat di sini. Kalau kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 11, setelah Musa melihat penglihatannya yang sangat hebat, yaitu semak duri, kita tahu bersama bahwa dia katakan di sini, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi di sana terjadi satu percakapan seakan-akan penolakan daripada Musa. Ya, ada 5 kurang lebih di dalam Keluaran pasal 3. Di sana Musa mencoba untuk, Tuhan, kalau boleh bukan saya, ya, jangan saya, dan lain sebagainya. Terjadi juga kepada Yeremia dan juga nabi-nabi yang lain. Dan yang menarik di sini adalah mungkin sama seperti kita. Di saat pertama kali kita ditunjuk contoh untuk melakukan pelayanan khotbah, misalnya Pastor Dedi dulu. Kalau saya masih ingat pertama kali saya berkhotbah, ada perasaan-perasaan yang takut dan lain sebagainya. Nah, Musa sama. Musa mempunyai perasaan yang sangat-sangat mungkin sama seperti kita rasakan, bahkan lebih. Karena kenapa? Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-13 dan juga 14, ya. Di sana kita lihat bahwa Musa, dia menolong akan orang Israel ataupun orang sebangsanya yang pada waktu itu coba untuk dianiaya oleh kerja paksa oleh orang Mesir. Dan di sana setelah ia menolong orang Israel, bukan hal positif yang didapati oleh Musa, tetapi bangsanya sendiri meragukan dia. Ya, jadi bangsanya sendiri meragukan dia, dan satu sisi ketika dia mau terima ini pelayanan kenabian, dia juga melihat bahwa saya juga adalah merupakan bagian dari kerajaan Firaun. Saya dibesarkan oleh orang Mesir. Jadi dilema dia, ya. Sehingga ketika dia nantinya mau membebaskan orang Israel, dilema ataupun perasaan yang berkecambuk di dalam dia punya diri. Jadi di sana ada penolakan-penolakan yang disampaikan Musa. Yang berikut dia katakan begini, aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku bagaimana tentang namanya dan lain sebagainya. Jadi Musa coba untuk berinteraksi dengan Tuhan,
tetapi Tuhan bilang jalan saja. Nah, mari kita lihat perbedaan. Yang lain adalah, contoh yang lain datang dari Yunus. Nah, saudara-saudara, kita semua, teman-teman pendeta juga sering membaca kitab Yunus. Yunus di sini berbeda dengan Musa. Kalau Musa ada penolakan, tetapi kalau Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah pergi ke Nineveh, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Di sini kelihatan tidak ada penolakan. Kalau Musa langsung menolak. Kalau Yunus seakan-akan tidak menolak di sini. Tapi kita tahu bersama dia, oh iya Tuhan, saya akan pergi. Tapi dia pergi, tidak pergi ke Nineveh, tapi dia pergi ke Tarsus, ya. Walaupun sebenarnya dia lari. Tapi ada ekspresi yang berbeda di sini antara Yunus dan Musa. Mungkin saya mau lebih spesifik di Musa. Mungkin rekan-rekan orang muda yang sempat menonton ini, ketika panggilan pelayanan ditujukan kepada kita, kita tentunya mempunyai rasa yang sama seperti Musa. Rasa takut, gugup, dan juga boleh jadi menolak. Bukan saya Tuhan, jangan saya. Masih ada orang yang lebih baik dari kita. Tetapi Yunus dengan percaya diri. Ya, hati-hati juga dengan percaya diri. Waktu dipercayakan pekabaran Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain, oh saya bisa. Tetapi tidak merendahkan diri. Nah, di sini materi saya adalah membahas akan perbedaan ini. Jadi mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan berkembang bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Suling. Sekaligus malah mengambil aplikasi atas pelajaran panggilan kenabian ya. Dan tentang ekspresi ketika para nabi mendapat panggilan dari Tuhan. Saya kembali ke Pendeta Juwiner dulu ya. Pendeta Juwiner, kalau begitu, saya unmute dulu. Kalau begitu, nabi itu kan sama seperti kita ini ya. Nabi. Ya, ya. Oke, kalau begitu apa yang membuat seorang nabi mendapatkan karunia istimewa sehingga mereka dipanggil sebagai juru kabar Allah? Kalau kita lihat mulai dari penulisan Alkitab, sebenarnya mereka tidak ada karunia secara istimewa. Mereka semua sama seperti dengan kita, statusnya adalah orang berdosa, tetapi Allah memilih mereka dan mereka memberi diri, walaupun tadi Pendeta Suling katakan ya memang ada penolakan yang terjadi, tetapi pada akhirnya memang kita harus menyadari dan kita harus mengakui bahwa Allah melihat hati. Allah melihat hati, Allah melihat motif, dan Allah memilih orang-orang yang mau bekerja untuk Dia, dan Dia lihat hati kita. Nah, begitu pula ketika Dia memilih nabi. Jadi kalau mau bilang ada karunia istimewa, oke, bisa saja mereka memiliki talenta, bisa saja mereka memiliki kemampuan, tetapi pada umumnya mereka juga sama seperti dengan kita. Tetapi yang membedakan adalah mereka mau untuk memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun kelihatannya pertama kali menolak, tetapi ingat baik-baik bahwa Allah melihat hati kita dan Allah melihat motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Jadi seperti itu, Pendeta Dedi. Oke, terima kasih. Jadi saya bisa simpulkan supaya orang berhati-hati terhadap pandangan ketika melihat karunia kenabian ya. Allah yang menggunakan orang tersebut, bukan orang itu yang datang kepada lo, oh Tuhan, gunakan saya, jadikan saya sebagai nabi. Karena ternyata mereka adalah orang sama seperti kita ya, orang yang berdosa. Saya ke Pendeta Kris Pasuhuk, kita waktu itu pernah berdiskusi soal karunia kenabian. Sampai di batasan mana kita bisa mengatakan bahwa orang itu mendapatkan karunia kenabian dari Allah. Karena banyak loh orang yang mengaku-ngaku mendapatkan karunia dari Roh Kudus dan mengucapkan kata-kata firman Allah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya bahwa itu berasal dari Allah? Oke, saya berpikir dan mencoba menjawab dari pertanyaan ini, melanjutkan dari kutipan dari buku Great Controversy tadi. Saya lanjutkan, pendapat-pendapat kaum terpelajar, kesimpulan-kesimpulan ilmu pengetahuan, ringkasan doktrin, atau keputusan-keputusan konsili kegerejaan yang banyak dan saling bertentangan, seperti gereja-gereja yang diwakilinya, atau suara mayoritas, tidak satu atau semua ini harus dianggap sebagai bukti untuk menerima atau menolak sesuatu ajaran iman keagamaan. Sebelum menerima suatu doktrin atau petunjuk, kita harus menuntut. Menuntut apa? Yaitu demikianlah firman Tuhan untuk mendukungnya. Maka menjawab pertanyaan dari Pastor Dedi, sampai di mana batasan inspirasi itu yang kita boleh lihat.
ya kita harus melihat bahwa demikiankah, sesuaikah firman Tuhan? Apakah benar ada tertulis dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Jadi itulah yang menjadi patokan seluruhnya. Siapapun itu yang seperti yang dikatakan bahwa manusia seperti kita, nabi pun seperti kita, tetapi ketika dia ditunjuk dan mendapatkan predikat nabi, maka itu adalah pilihan dan prerogatif Allah. Namun kita harus tahu juga ketika kita melihat karya nabi itu demikian sesuai firman Allah. Sesuaikah firman Allah? Adakah tertulis sesuai firman Tuhan? Itu yang menurut saya. Oke, terima kasih Pendeta Kris. Kalau begitu saya mau simpulkan lagi ini. Hubungan antara Allah dan manusia terputus, ada jarak, tapi Allah memilih orang-orang spesial untuk menjembatani hubungan itu. Mereka bukan dipilih karena keistimewaan mereka, tapi karena kasih karunia Allah, sehingga Allah memilih mereka untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya. Maka kemudian proses ini dinamakan wahyu. Ketika wahyu itu dinyatakan kepada orang-orang spesial ini, maka mereka menuangkan apa yang mereka dapat dari Allah melalui Roh Kudus. Dan ketika mereka tuangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka itulah yang biasa kita kenal dengan firman Tuhan. Maka ketika orang membacanya, orang mendengarnya, maka orang mendapatkan inspirasi daripada Allah itu sendiri. Oke, Perjanjian Lama ada nabi, Perjanjian Baru ada nabi, ada para rasul. Dan mereka semua diinspirasikan oleh Roh Kudus, mendapatkan wahyu dari Allah. Sekarang saya ke Pendeta Heski Wauran. Oke, Pendeta Heski Wauran. Ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa penulis-penulis Alkitab ini sumber inspirasinya sama, entah itu di Perjanjian Lama atau itu di Perjanjian Baru, sehingga kita bisa mengatakan bahwa, oh benar, bahwa apa yang mereka tulis benar-benar diinspirasikan oleh Allah. Bagaimana cara inspirasi bekerja kepada mereka? Padahal yang satu hidup di zaman Perjanjian Lama, yang satu hidup di zaman Perjanjian Baru. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Jadi kita harus taruh dulu di dalam pikiran bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang Dia mau, termasuk menyelamatkan kita umat manusia yang sudah rusak hubungannya. Maka dibutuhkanlah pernyataan kehendak, pernyataan dari Tuhan untuk proses keselamatan itu berlangsung. Nah, Tuhan menyatakan kehendaknya, karena tidak mungkin Tuhan menyatakan kehendaknya tidak melalui channel. Maka salah satu channel yang dipakai adalah para nabi untuk menulis firman Tuhan. Kemudian itu yang pertama. Jadi pertama kita harus tahu bahwa Tuhan mau untuk menyatakan dirinya, mau menyatakan maksudnya sehubungan dengan rencana keselamatan. Maka dipakailah orang-orang, tadi Pendeta Zuwinar katakan, sama juga manusia berdosa, mereka itu sama dengan kita, dipakailah mereka. Oke. Kemudian ketika Tuhan memilih orang-orang yang spesial ini, di mana nyambut dan mereka mau kan, sama seperti Yohanes pasal 7 ayat 17, barang siapa mau, aku akan memberitahukan dan akan tahu ini dari Bapa atau ini dari kehendakku sendiri kan, seperti itu. Yang kedua, proses inspirasi itu akan tetap misteri. Kita tidak akan pernah dapat mengerti, memahami bagaimana bekerja kepada para nabi seutuhnya. Kemudian, apa yang ada di dalam pikiran para nabi atau para penulis Alkitab. Hanya yang kita tahu bagaimana proses ini terjadi. Ingat, Tuhan yang punya inisiatif. Jadi kalau Alkitab, firman Tuhan itu datang dari Tuhan. Itu adalah proses pernyataan Tuhan, revelation ya. Tuhan menyatakan lewat yang diterima oleh orang-orang tadi, orang-orang khusus. Dan makanya di dalam Alkitab ada banyak kali berfirmanlah, demikianlah firman Tuhan, maka Tuhan berfirman. Itu mau menunjukkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Kemudian datang dari Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan maksudnya lewat para nabi,
para nabi ini menerima orang yang nantinya menulis Alkitab ini menerima di dalam pikiran mereka. Apa yang Tuhan nyatakan, ada banyak kan Tuhan nyatakan kepada Musa lewat berkumpul langsung dengan dia. Di dalam perjanjian baru juga ada banyak proses terjadi seperti itu. Tuhan menyatakan, dan itu yang dapat dilihat, dirasakan, dimengerti oleh orang tertentu yang menerima itu. Kemudian di dalam budaya mereka, di dalam kemampuan atau skill mereka masing-masing orang yang mendapatkan wahyu ini, mengungkapkan itu. Mengungkapkan apa yang ada, apa yang mereka ketahui tentang Tuhan itu. Nah, itu yang kita tidak dapat mengerti, bagaimana yang kita tahu apa yang sudah tertulis sekarang. Tetapi kita tidak mengerti, tidak mengetahui behind itu di dalam pikiran nabi yang menerima itu. Jadi ketika mereka menerima wahyu dari Tuhan, mereka menuliskan atau mengkata-katakan, ya, mengkomunikasikan di dalam budaya, di dalam bahasa mereka, di dalam skill mereka masing-masing. Itu cara inspirasi. Hanya satu yang poin yang saya mau tekankan di sini, ini yang luar biasa, kita jangan hilang konteks konsep ini, bahwa di dalam penulisan Alkitab atau pewahyuan dan inspirasi, Tuhan itu bekerja dari awal sampai akhirnya Alkitab itu ada. Tuhan memberikan, kalau bahasa Ellen White itu infinite ideas, ide-ide yang tidak dapat dijangkau, ide-ide yang luar biasa yang diberikan kepada para penulis ini, nabi ini. Jadi Tuhan bekerja dari ide itu dinyatakan, Tuhan bekerja mendampingi para penulis itu untuk mengkatakannya supaya tidak keliru, supaya tidak hilang dari ideas itu, ide dari surga itu. Dan Tuhan juga yang menyertai orang-orang untuk mengumpulkan itu di dalam satu buku yang kita terima sekarang ini, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ini jangan hilang bahwa Tuhan bekerja dari penyampaian ide, Tuhan bekerja dari pengkalimatan ide, dan Tuhan bekerja di dalam pengumpulan ide-ide itu, kata-kata itu yang kita terima seperti sekarang ini. Terima kasih, Pendeta Dede, itu dari. Mungkin ada tambahan? Oke, terima kasih. Saya ke Pendeta Arcangelo. Terima kasih, Pendeta Eski. Saya ke Pendeta Arcangelo. Bagaimana kita bisa menghubungkan dengan baik kalau begitu perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai sebuah inspirasi yang utuh dan tidak dapat disangkal kesatuannya? Saya dari tadi tunggu-tunggu. Kira-kira pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama saya di sini? Karena ini kan diperhatikan oleh banyak orang. Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya mengerti, yang saya pahami adalah begini. Untuk menjadi seorang nabi, dia tidak melalui sebuah proses education, pendidikan. Jadi dia tidak dari sekolah SD, SMP, SMA, terus dapat master, S1, S2, S3. Tapi untuk menjadi seorang nabi dan rasul, itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, Tuhan yang memanggil nabi-nabi di perjanjian lama adalah juga Tuhan yang sama yang memanggil para rasul di perjanjian baru. Dengan demikian, maka apa yang dicatat, dituliskan dalam perjanjian lama, dan yang dicatat dan dituliskan dalam perjanjian baru, walaupun dituliskan oleh orang-orang yang berbeda, baik nabi dan rasul, tetapi itu tidak akan pernah bertentangan. Karena sama-sama asalnya dari Tuhan. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau begitu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa, Pak, gua nggak mau pakai perjanjian lama. Apaan, udah lama, namanya aja perjanjian lama. Gua mau pakainya perjanjian baru. Kenapa?
Karena perjanjian baru adalah perjanjian yang digenapi dengan datangnya Yesus. Bagaimana kita mau menyatakan hal itu kepada mereka? Oke. Alkitab itu terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru, sebagaimana yang pendeta Heski Wawuran sudah sampaikan tadi. Perjanjian lama 39 buku, perjanjian baru 27 buku. Nah, ini kitab-kitab baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis oleh orang yang berbeda, tapi kan pengarangnya satu, yaitu Tuhan. Jadi, kita harus menerima Alkitab itu secara keseluruhan. Tidak bisa hanya menerima perjanjian baru, terus mengabaikan perjanjian lama. Karena baik kita perjanjian lama dan perjanjian baru, yang saya mengerti, pusat daripada Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Perjanjian lama dia mau menyatakan tentang Mesias yang akan datang, sementara di perjanjian baru itu menyatakan bagaimana Mesias itu telah datang dan menjadi juru selamat dunia. Jadi pusatnya adalah Yesus Kristus. Itu saya pahami tentang Alkitab. Oke, jadi dengan kata lain, ketika kita memilah-milah perjanjian lama dan perjanjian baru, kita tidak akan memahami secara utuh siapa itu Yesus. Demikian? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena semua yang dihembuskan, 2 Timotius 3:16, kata yang diilhamkan kan dihembuskan itu kan semua dihembuskan oleh Allah. Jadi kalau Allah berfirman, kita tidak bisa pilih-pilih. Mana saya mau turut yang satu ini, tapi saya mau abaikan yang ini. Padahal sama-sama dari Allah, sama-sama dari Allah. Jadi kalau semua berasal dari Allah, berarti kita semua harus kita terima. Dengan demikian, Pastor Pendeta Arce sementara meneguhkan apa yang 2 Petrus 1 ayat 21 sampaikan. Tidak ada nubuat atau kata-kata yang diucapkan atau disampaikan tanpa inspirasi dari Roh Kudus ya. Ya. Oke, Ya, jadi seperti itu. Betul. Oke, terima kasih. Saya lihat di sini ada tua-tua kita ini, Pendeta Roy Maringka. Wah, saya harus kenalkan dulu. Tidak sopan kalau saya tidak kenalkan, karena dia adalah senior kita ini. Apalah artinya forum kita tanpa kehadirannya? Silakan, Pendeta Maringka, apa saja yang mau dikasih komen sehubungan dengan yang sudah kita bahas tadi, silakan. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan tentang Nabi. Nabi itu muncul karena ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Tuhan. Mungkin sudah disampaikan tadi ya, saya baru masuk ini. Nah, kalau kita lihat, sebelum air bah, itu ada Nuh di sana. Mungkin sudah dibahas tadi, belum ya? Terus saja. Ya. Oke. Sebelum air bah, ada Nuh. Tuhan menunjuk Abraham oleh karena umat-umat Tuhan akan murtad. Di sana ada Abraham, kemudian Abraham keluar dari kekafiran. Ya, dari Ur Kasdim, kemudian Haran, ayahnya Terah tidak mau meneruskan perjalanannya ke Kanaan, maka Abraham pergi ke Kanaan. Kemudian ketika orang Israel sudah ditawan, ya, sudah ditawan di Mesir, maka Tuhan membangkitkan seorang nabi yang bernama Musa, ya, pemimpin. Musa bisa disebut juga seorang nabi. Nah, kemudian kita melihat dalam ketika orang murtad, maka diperingatkan oleh nabi-nabi yang Tuhan munculkan di sana. Setelah itu, zaman raja-raja sampai penawanan. Di sana Tuhan munculkan nabi. Jadi apa fungsi nabi? Adalah untuk Allah berbicara kepada kita umat-umat Tuhan sesuai dengan zamannya. Perlu mengirimkan nabi. Tetapi faktanya setiap zaman itu memerlukan nabi oleh karena manusia itu perlu diperingatkan. Nah, kita tahu bahwa kalau imam pekerjaannya adalah mengantai
manusia dengan Allah, ya. Tapi kalau nabi, dia mengantarai perkataan Allah kepada manusia atau umat-umat Tuhan dengan cara mengingatkan, memperingatkan, mengajarkan. Ada beberapa kriteria dari seorang nabi di sana. Nah, ketika pada zaman Yesus akan datang, siapa nabi yang dibangkitkan oleh Yesus atau dimunculkan oleh Yesus? Nabi Yohanes Pembaptis, ya, dimunculkan untuk apa? Untuk mempersiapkan Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, kemudian perjanjian baru. Ya, ada beberapa nabi yang disebutkan di sana. Salah satu adalah Nabi Agabus yang memperingatkan akan ada kelaparan, kemudian memperingatkan kepada Paulus bahwa dia akan ditangkap, dan pada zaman ini, ya, pada zaman ini, di akhir zaman, di penghujung zaman, maka Tuhan membangkitkan nabi yang kita percayai adalah hamba Tuhan Ellen G. White. Dan nabi yang kita percaya atau nabiya, ya, yang dimunculkan oleh Tuhan, dia sudah menyatakan, Tuhan menyatakan melalui dia, akhir zaman sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sesudah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan, bahwa Allah memunculkan nabi di waktu-waktu, dan tiap zaman itu ada nabi. Tiap zaman itu ada nabi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Roy. Karena tadi sudah disinggung soal Ellen White, kita tidak mau ke sana ya. Kita belum ke sana. Karena secara khusus nanti kita akan bahas bagian itu. Tapi by the way, terima kasih sudah disinggung. Mantap sudah disinggung. Terutama tentang bagaimana Allah ingin menyampaikan satu maksud kepada umat-umatnya melalui nabi, dan bagaimana nabi bekerja dengan caranya Allah. Oke, saya ke Pendeta Suling dulu. Pendeta Suling, kalau mau ditambahkan silahkan Pendeta Suling. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan pembahasan yang tadi. Jadi benar yang sudah kita ketahui tadi bahwa Pastor Arce sudah singgung nabi tidak sekolah ya. Ada mungkin yang rasul, ada juga yang mempunyai pendidikan. Kalau kita mungkin 4 tahun di Fakultas Filsafat, punya pengalaman masing-masing dan lain sebagainya. Kita belajar tentang hermeneutik, kita belajar tentang homiletik, personal evangelism, dan lain sebagainya. Nah, para nabi ini tidak. Jadi ada juga faktor-faktor yang membuat mereka tidak layak. Tapi sebenarnya poinnya bukan karena itu. Bukan perlengkapan itu yang Tuhan maksud, tetapi kesiapan kita. Nah, di sini ada ekspresi atau perasaan juga yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita sampaikan. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mempunyai satu perasaan atau satu hal yang harus disampaikan kepada manusia, sebenarnya intinya adalah kasih. Kasih Allah ya, dan itu yang dirusakkan setan di surga, pemberontakan bahwa Tuhan tidak kasih. Waktu Tuhan mengungkapkan kasih Tuhan itu kepada Adam dan Hawa, jangan lupa mereka adalah manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita sekarang ada di dalam dunia yang sudah jatuh atau terkontaminasi dengan dosa, kita tahu bersama bahwa emosi kita atau perasaan kita sudah berbeda dengan perasaan yang pada waktu itu Adam dan Hawa. Jadi makanya penulis Alkitab sering mengatakan bahwa, minta maaf, para teolog selalu mengatakan kepada kita di dalam belajar hermeneutik, hati-hati dengan diri sendiri. Ya, jadi kita bisa salah menggunakan Alkitab itu dengan diri sendiri, bukan orang lain. Karena interpretasi kita terhadap Alkitab itu pengaruh dengan diri sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, nabi-nabi juga mempunyai pengalaman yang sama, di mana keterbatasan masing-masing. Makanya Pastor Heski sudah jelaskan tadi, bahwa proses itu Tuhan dampingi. Dari dia mendapatkan khayal, dia juga menulis, Tuhan menyertai robot yang didikte, tulis A, B, C, tidak. Tetapi penyertaan Tuhan melalui ilham yang disampaikan kepada manusia. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke aplikasinya dalam kehidupan umat-umat Allah sekarang ini, masih ada satu pertanyaan, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lain yang penting yang perlu saya tanyakan. Saya ke Pendeta Heski Wauran. Kenapa kemudian dalam proses pewahyuan itu, Gereja Advent menerima konsep thought inspiration? Dalam arti, kenapa kita tidak menerima konsep bahwa Allah mendikte nabinya?
Silakan Pendeta Heski. Baik. Gereja Advent mempercayai thought inspiration. Itu di, kalau nggak salah juga itu ada di bagian pembukaan fundamental belief gereja kita. Teori yang kenapa? Karena teori yang menyatakan inspirasi itu ditekan, it's not biblical katanya. Kenapa? Sekarang kita lihat kepada wujud itu. Kita lihat kepada wujudnya aja sekarang yang sudah ada. Kenapa itu tidak ditekan? Begini. Dari penulis sejarah, buku sejarah Musa di dalam Perjanjian Lama sampai penutupan buku Perjanjian Baru, Yohanes, itu penulis-penulis yang kurang lebih 40 orang ini memiliki gaya penulisan yang berbeda. Gaya penulisan yang berbeda, memiliki vocabulary yang berbeda, mereka memiliki skill penulisan yang berbeda, karena didasari oleh tingkat pendidikan, sosial pekerjaan, budaya, sehingga kalau itu didiktekan oleh Tuhan, kita akan menemui keseragaman penulisan. Jadi kita lihat kepada Alkitab itu wujudnya saja, bahwa dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai penutupan Perjanjian Baru, Wahyu, itu memiliki bahasa penulisan yang berbeda, skill penulisan yang berbeda, kemudian vocabulary kata-kata yang mereka gunakan berbeda, karena mereka memiliki latar belakang yang masing-masing. Itulah sebabnya Alkitab itu tidak didiktekan. Gereja kita, waktu gereja Advent ini muncul, pergerakan gereja kita muncul, ini Alkitab itu sudah ada. Sudah melewati proses kanonisasi itu sudah kita terima. Dan pada saat kita menerima 66 kitab ini, dan para teologian gereja kita sampai hari ini mempelajari, kita lihat format Alkitab itu. Sampai kita mengambil kesimpulan, yang didiktekan itu tidaklah dapat diterima. Tidaklah dapat diterima, walaupun gereja pada umumnya di luar sana menerima itu didiktekan. Walaupun, jangan lupa, di dalam penulisan Alkitab juga ada penulis-penulis Alkitab, ada penulis-penulis yang mana pekabaran mereka didiktekan langsung oleh Tuhan. Jadi Alkitab tidak didiktekan, tetapi ada bagian-bagian penulisan pekabaran di dalam Alkitab yang didiktekan langsung oleh Tuhan kepada penulis, kepada Nabi Musa misalnya, 10 hukum, tuliskanlah kemudian. Jadi ada yang didiktekan oleh Tuhan, tetapi penulisan Alkitab itu gereja kita tidak menerima itu didiktekan karena it's not biblical. Coba lihat aja dari Kejadian sampai Wahyu, berbeda, orang yang berbeda, tapi rohnya yang sama. Terima kasih, Pak. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Sebuah penegasan yang bagus, Pendeta Heski, supaya orang juga mengerti apa dasar teologi gereja Advent menerima thought inspiration sebagai dasar para nabi menuliskan kitab suci. Ya. Oke, Pendeta Chris, ya, silakan Pendeta Chris. Baik, hanya menambahkan saja, mungkin dikte yang dimaksudkan adalah mungkin pengejaan atau diejakan langsung. Oleh karena kata demi kata, kalau kita, ya, tapi kalau dikatakan dikte itu disamakan sebuah tuntunan karena di dalam buku Testimonies for the Church dikatakan begini, the scribes of God's word as they were dictated by the Holy Spirit, having no control of the work themselves. Artinya, para ahli Taurat Allah menulis ketika mereka didiktekan oleh Roh Kudus, tidak memiliki kendali atas pekerjaan itu sendiri. Nah, artinya maksudnya bahwa ya kita tidak menerima sebuah pemahaman tentang pengejaan kata per kata, penginspirasian itu diejakan, lalu proses penginspirasi itu disampaikan secara eja per kata-kata lalu dituliskan. Namun
berdasarkan kutipan Roh Nubuat ini, maka yang dimaksudkan dictated by the Holy Spirit artinya memang seluruhnya peran dalam proses inspirasi penulisan oleh para penulis itu adalah dituntun full, penuh oleh kuasa Roh Kudus tanpa ada kendali yang ada pada diri penulis itu sendiri. Itu saja. Oke, terima kasih. Karena tanpa ada kendali, dan ternyata Allah berbicara kepada nabinya, dengan nabinya menulis kitab suci dengan proses thought inspiration. Dan nabi dipanggil karena Allah mau bawa pesan dari zaman ke zaman. Pertanyaan untuk pendeta Clerico Wimbin. Dari tadi dia ngantuk, dia udah ngantuk dia nungguin kita dari tadi, kasih dia bicara. Seberapa relevan kalau begitu ini kepada zaman kita? Kalau Musa kan bicara zaman dulu, ya udahlah Musa zaman dulu aja, ngapain kita pakai tulisannya untuk zaman sekarang ini? Zaman sudah berbeda. Silakan pendeta Clerico Wimbin. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Benar ya, ada yang kemudian sudah mengatakan, udahlah, itu kan udah berbeda. Tapi kita tahu bersama bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru itu berhubungan satu dengan lain. Kayak rantai ya, dia tidak bisa dibilang rantai itu satu karena ada kaitan satu dengan yang lain. Itu yang digunakan, dan kita gunakan itu, perjanjian lama dan perjanjian baru, masih terus kita gunakan. Nah, apakah relevan pekabaran di zaman perjanjian lama untuk di perjanjian baru, atau apalagi kita untuk sekarang? Nah, tanggapan kita coba untuk lihat bagaimana kerelevanan ya, atau dia punya bisa sampai saat ini bisa relevan sampai sekarang. Nah, penulis-penulis Alkitab ini kemudian, ya kalau dalam hal ini kita bisa lihat, saya coba putar, suaranya mungkin kurang kedengaran, agak dekat. Kita lihat, coba lihat bagaimana penulis Alkitab, para penulis Alkitab menggambarkan bahwa hubungan itu atau firman yang disampaikan kepada para nabi itu relevan bahkan untuk kita sampai saat ini. Dan saya ingin mulai mari kita coba lihat dari penulis yang sesungguhnya dari Alkitab. Kalau kita lihat ada sekitar 40 penulis, tapi penulis yang sesungguhnya sebenarnya dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa yang kemudian Kristus sampaikan di dalam Matius pasal 19, ini ada case yang terjadi. Nah, case ini apakah relevan juga sampai saat ini? Karena case yang terjadi pada saat itu relevan atau sangat kontroversi di zaman Tuhan Yesus. Tapi ternyata kontroversi juga di perjanjian lama, ya di zaman Musa. Tentang apa itu? Perceraian. Nah, masih relevan nggak sampai saat ini? Masih dong ya. Jadi istilahnya kita pasti relevan lah perjanjian. Coba kita lihat di sini bagaimana kemudian sang penulis itu atau para penulis Alkitab coba untuk kemudian memberikan gambaran, menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul bagi kita umat-umat Tuhan, ya, yang percaya akan Alkitab, membaca Alkitab. Bagaimana kemudian Yesus coba untuk mengarahkan. Ada pertanyaan begini, bisa nggak menceraikan orang? Ya kan, orang-orang bicara, bisa nggak menceraikan orang? Pertanyaan jebakan untuk Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus tidak langsung kutip di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1-4 itu berbicara tentang perceraian. Yesus coba untuk melihat ke dia punya originalnya ya, originalnya. Jadi awalnya manusia itu diciptakan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 kita lihat di sana, awalnya manusia diciptakan untuk kemudian bersatu sampai selama-lamanya. Itu adalah tujuannya. Itu maksud Tuhan menciptakan manusia. Ya, maksud Tuhan untuk menciptakan manusia. Jadi kemudian jawaban daripada Tuhan Yesus tidak kemudian memuaskan akan para orang Farisi. Kemudian mereka katakan, lalu kenapa Musa kemudian memberikan perintah? Sebenarnya tidak ada perintah ya kalau kita baca di sini. Ya, tidak ada, ini bukan perintah. Tetapi kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-8 ya. Jadi pertanyaan ayat ke-7, kenapa Tuhan memberikan perintah? Musa memberikan perintah. Tuhan Yesus bilang, Musa nak memberikan perintah. Dan benar, sebenarnya itu Musa tidak memberikan perintah. Kita baca oleh karena kedegilan hati, oleh karena kemauan mereka untuk kemudian menggunakan segala macam cara untuk bisa dengan keinginan mereka menceraikan akan istri mereka. Jadi Tuhan dijawab di ayat yang ke-8, sejak semula
penekanan di situ tentang sejak semula. Jadi awalnya, originalnya enggak seperti itu. Ya kita bisa bandingkan original sama KW. Itu ya, kalau original artinya yang itulah dasarnya enggak begitu. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, ketegaran hati khususnya, maka Musa kemudian mengizinkan perceraian. Tapi ini bukan perintah. Bukan perintah daripada Musa, bukan perintah daripada Tuhan. Tetapi kemudian ini dipermit atau di-allow, diizinkan oleh karena dengan alasan yang kemudian dikatakan kalau bukan selain daripada zina. Ya, zina. Atau yang dikatakan di sini dalam bahasa Ibrani dia menekankan tentang berhubungan dengan ketidaksenonohan atau ketelanjangan. Ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab setiap masalah ini kita harus lihat kepada sumber yang asli. Kadang-kadang kita kalau melihat pertanyaan yang tidak melihat kepada Alkitab, melihat pertanyaan orang lain dimodifikasi. Musa bilang itu dia bukan perintah, cuma diizinkan dengan segala alasannya, tetapi bilang perintah. Jadi dalam pembahasan ini dikatakan, mari kita melihat semua masalah dari perjanjian lama perjanjian baru itu masih relevan dengan kita, dan itu semua bisa dijawab ya, kecuali ada yang khusus yang nggak perlu, yang nggak berhubungan dengan mungkin nggak ada hal yang memang nggak bisa dijawab oleh karena memang Tuhan tidak singkapkan. Tetapi kalau masalah-masalah masih relevan untuk kita sampai saat ini dan ada jawabannya. Perceraian contohnya, yang Yesus mau tunjukkan bagaimana kita coba untuk selesaikan setiap pertanyaan-pertanyaan hidup dengan mempelajari akan firman Tuhan. Jangan cuma dengar-dengar. Kemungkinan generasi ini adalah orang yang cuma dengar-dengar, mereka nggak tahu sebenarnya akan isi daripada sejarah ini. Sampai kemudian mereka cuma bilang, hai, bilangkan seperti ini. Nah, banyak mungkin kita seperti itu. Jadi masalah mungkin di jemaat atau dalam kehidupan kita karena kita mendasarkan akan pernyataan kita dari sesuatu yang sebenarnya tidak original. Tidak seperti itu. Mungkin begitu. Jadi masih relevan. Sangat relevan sekali. Sangat relevan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Cleary memberikan jawaban sekaligus dengan contoh aplikasi yang umat-umat Allah saat ini alami atau rasakan. Alkitab memang bukan buku politik, walaupun kita bisa belajar politik di dalam Alkitab. Alkitab juga bukan buku sastra, tapi Alkitab banyak ditulis menggunakan gaya bahasa sastra. Alkitab juga bukan buku sains, tapi banyak hal-hal yang tidak dipahami oleh sains diungkapkan oleh Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan bukti relevansinya Alkitab dari zaman ke zaman benar-benar dirasakan oleh umat-umat Tuhan sekarang ini. Terima kasih Pendeta Cleary. Oke, sekarang kita maju ya ke pertanyaan selanjutnya. Soalnya Pendeta Rangers Kuning ini sudah tidak sabar dia mau memberikan tanggapan dia. Pertanyaan ini adalah pertanyaan aplikasi. Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus soal pengalaman pribadi semua teman-teman pendeta yang ada di forum ini. Bagaimana pengalaman Anda membaca Alkitab? Kenapa saya tanya demikian? Karena Alkitab punya banyak versi. Ada banyak orang yang mau menggunakan pakai versi bahasa yang ini, versi yang ini, dan lain sebagainya. Kalau Anda sendiri secara pribadi, prefer yang mana, versi yang mana? Ke Rangers Orange dulu. Rangers Kuning dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya minta maaf tadi saya tidak mengikuti, jadi pembahasan awal itu saya belum ikuti, jadi ketika diberikan kesempatan saya memberikan jawaban yang mungkin kurang tepat dengan pembahasan sebelumnya. Ya, oke. Saat ini saya ingin membagikan pengalaman bagaimana membaca beberapa versi. Ya. Yang pasti saya membaca versi bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris yang saya baca adalah King James Version, ya. Bahasa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia ada banyak versi. Bahasa Indonesia yang mana yang Pak Pendeta maksud? Oh ya, yang pasti Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Walaupun saya juga membaca bahasa Indonesia sehari-hari, juga bahasa Inggris. Kemudian saya melihat juga dari versi bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya. Bahasa Greka, bahasa Ibrani, ya, khususnya. Nah, di sana saya temukan kenapa. Jadi ini pengalaman pribadi dan saya memiliki banyak
informasi yang saya dapat bukan hanya contohnya ada satu kata itu yang kita baca itu ada memiliki beberapa makna. Nah, inilah yang kemudian kenapa ada banyak versi Alkitab ya. Sama seperti diberkatilah. Blessed is the man. Nah, di situ dalam bahasa aslinya adalah dalam bahasa aslinya itu ada beberapa arti, yaitu diberkatilah, kemudian berbahagialah. Nah, jadi sangat menarik kalau kita membaca Alkitab, terlebih membaca bahasa aslinya. Nah, di situ kita akan melihat ada banyak makna, ada banyak kata, tetapi itu tidak akan lari dari prinsip, dari maksud kenapa kata itu disebutkan atau ayat itu disebutkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Mantap sekali ya, dia jago banyak bahasa dia ini. Apalagi bahasa cinta dia paling jago sekali. Kita ke Pendeta Ngelo dulu, dia udah siap ini. Pendeta, pengalaman pendeta secara pribadi. Oke. Versi yang mana yang pendeta biasa pakai? Oke, terima kasih. Secara pribadi, ini ditanyakan versi mana yang digunakan. Saya secara pribadi hanya menggunakan Lembaga Alkitab Indonesia punya yang ini. Lembaga Alkitab Indonesia. Dan boleh kasih pengalaman ya. Pengalamannya dulu waktu sekolah, SD saya masih ingat, saya ini paling pelan membaca. Lalu saya ingat waktu itu saya mulai membaca ini Alkitab. Beberapa waktu kemudian, cara membaca saya lebih lancar dan lebih jelas daripada teman-teman yang lain. Benarlah yang dikatakan dalam Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 15 bahwa Alkitab ini telah dari kecil memberikan kita hikmat. Lembaga Alkitab. Jadi biasanya kalau saya punya beberapa, ada juga yang ini, yang Lembaga Alkitab. Kalau yang ini Alkitab pribadi saya, biasanya ini sudah saya tandai. Ada banyak tanda yang saya pakai pribadi di rumah. Setiap hari baca, saya sudah tandai ini Alkitab ini, karena saya meyakini bahwa Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan kan tetap untuk selama-lamanya. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, dia menuntun kita setiap hari, kalau misalnya kita baca Alkitab, dia tuntun kita, enggak boleh ini, enggak bisa ini. Tapi kalau juga menyiapkan khotbah, saya juga menggunakan beberapa versi Alkitab. Ini untuk Minister Bible ya. Pendeta Yeski juga punya beberapa versi. Ada juga yang Alkitab yang ini. Ini Andrew Study Bible. Tapi intinya satu buat saya pribadi. Intinya adalah ketika kita membaca Alkitab, bukan Alkitab mana yang kita baca, tetapi ketekunan kita membaca Alkitab. Dan memposisikan diri bahwa Alkitab ini adalah Tuhan yang berbicara kepada saya seperti hanya saya Tuhan berbicara, bukan untuk orang lain. Jadi saya selalu memposisikan diri seperti itu. Ketika baca Alkitab, saya meyakini Tuhan memberikan Alkitab ini untuk saya. Nah, jadi barangkali itu yang saya mau sampaikan. Jadilah kita membaca Alkitab untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi ini bukan soal versi mana ya? Ya. Oke. Pendeta Suling, silakan. Sebelum saya mau ke Bapak dosen habis ini ya. Jadi mungkin kalau saya usul juga ada satu versi Indonesia Literal Translation, bisa juga untuk menjadi perbandingan, dan juga mungkin terjemahan lama yang dulunya Lay dan juga ada bahasa Indonesia sehari-hari, karena ada sejarah penerjemahannya, ada yang diterjemahkan bukan literal dari kata per kata. Tapi seperti Pendeta Arce bilang, untuk belajar
tentang keimanan kita, terjemahan baru pun kalau kita baca dengan saksama akan menghasilkan satu perubahan tabiat yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak dosen. Jadi kalau saya, cara saya membaca Alkitab, bukan cara ya. Ya, ini kan pengalaman Buku ya. pribadi. Oke. Pengalaman pribadi. It's okay. Alkitab yang saya gunakan ini, yang seperti ini. Jadi ada dua bahasa, yang New International Version dan juga bahasa Indonesia. Base-nya bahasa Indonesia. Kenapa saya gunakan ini? Karena memang bahasa yang paling Alkitab itu kita tahu bersama bahwa itu ditulis dari bahasa Ibrani, sebagian bahasa Aramaik, dan juga bahasa Yunani, Koine, ya kan? Seperti itu. Dan yang mendekati akan bahasa ini adalah kalau kita melihat bukan bahasa Indonesia sebenarnya. Yang mendekati adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris diterjemahkan, dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Itulah sebabnya mengapa saya gunakan dua bahasa. Dua bahasa. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 9, di sana dikatakan seperti ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ada dalam dadaku. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, New International Version seperti ini. I desire to do your will, oh my God, your law is within my heart. Jadi, kalau kita hanya baca untuk orang punya pendalaman, it's okay, kita orang gunakan bahasa Indonesia, cukup. Tetapi kalau kita mau membaca lalu kita mau mengajarkan itu untuk orang lain, kita harus lebih baik kalau saya gunakan bahasa yang mendekati bahasa aslinya. Supaya lebih kena. Karena gini, dada. Kalau kita lihat di bagian dada, ada ya dada. Seperti itu. Saya tidak tahu dada yang bagaimana dimaksudkan. Tetapi kalau kita lihat di bahasa asli, bahasa Inggris di sana dikatakan heart. Heart, hati. Hati itu kalau kita lihat, pikiran. Berarti your law, Tauratmu, hukummu, ada di mana? Ada di pikiran. Jadi bagaimana cara melakukan akan kehendak Tuhan? Taruh itu Taurat, taruh itu hukum Tuhan di dalam apa? Di dalam pikiran. Sama seperti dengan pendeta Arce, hafal. Ya kan? Seperti itu kan, harus menghafal kan ayat Alkitab. Dan kalau metode yang saya gunakan untuk membaca seperti ini, karena pasti berbeda-beda kita. Saya download aplikasi saya gunakan ini Android. Di sana ada Alkitab Suara. Saya gunakan Alkitab Suara. Terus yang saya buat supaya tidak mengantuk, diatur dia punya kecepatan dalam tempo seperti apa, tinggal dari kita masuk ke atur. Lalu saya play, dia berbicara, saya membaca. Jadi ketika dia berbicara, saya juga turut membaca supaya ada motivasi yang pertama untuk membaca. Karena kan kebanyakan dari kita apa ini Alkitab ini hanya sebagai pengantar tidur dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi teman-teman sekalian, kalau mungkin masih bergumul untuk mempelajari akan Alkitab, coba cari cara, lalu temukan cara yang buat kita nyaman, lalu kita gunakan itu. Kalau saya gunakan seperti itu. Jadi ada download aplikasi Alkitab Suara, dia membaca, lalu saya juga turut membaca. Dan ketika membaca, kita baca bersama-sama. Dan itu dapat memotivasi kita lebih. Kalau kita tidak mengerti ayat tersebut, kita bisa pause, lalu kita cari. Oh, ini maksudnya seperti ini dan seperti itu. Jadi seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Clery, silakan Pendeta Clery. Terima kasih. Kalau saya belum apa yang sering baca. Saya sering baca terjemahan baru saja. Tetapi kalau ketika mau menyusun untuk suatu renungan atau khotbah, saya menggunakan banyak sekali terjemahan untuk perbandingan saja. Kalau bilang menggunakan, saya belum seperti teman-teman bisa punya Alkitab banyak ya, banyak Alkitab. Tapi saya percaya kalau Alkitab ini apa yang kita pelajari diuntungkan karena udah ada ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita dapatkan, New King James Version, New International Version maupun NISVN, banyak sekali yang bisa kita dapat. Jadi diuntungkan untuk itu semua. Jadi kalau saya sendiri yang sering saya baca cuman biasa. Jadi Alkitab terjemahan baru yang pada umumnya semua baca itu, tetapi enaknya karena walaupun semua baca,
kita punya kelebihan kalau kita bisa kemudian cari informasi yang lain, yang khususnya seperti yang disampaikan tadi, ada New International Version, New King James Version, atau King James Version yang lama dan yang lain-lain. Itu berguna bagi kita sebagai penyampai firman Tuhan untuk coba mengambil aplikasi yang tentunya masing-masing orang berbeda-beda. Contohnya kenapa ada versi-versi, nah mungkin itu yang nanti mungkin versi-versi berbeda karena tujuan-tujuannya berbeda orang juga mungkin. Oke, Itu terima kasih Pendeta Cleary. Sekalipun memakai versi yang ada saat ini, tapi pelayanan luar biasa ya. Insya Allah. Amin. Pendeta Hezki, cowok berjanggut. Oke. Pertanyaan untuk Pendeta Hezki. Pertanyaannya Bukan yang mau jawabannya, pertanyaan itu bukan. yang mana? Sama dengan teman-teman. Iya, pertanyaan sama. Cuma levelnya Oh. kita agak naikin dikit aja. Enggak lah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya banyak terjemahan-terjemahan itu, Pendeta Hezki? Apa yang harus mereka lakukan agar mereka boleh mengerti sumber inspirasi ini dengan utuh? Apa harus jadi seorang pelajar Alkitab seperti kita, 4 tahun dulu? Download aplikasi. Kalau sekarang orang mau belajar Alkitab, kita punya Play Store, kita punya iOS. Orang-orang yang nggak banyak print out-nya, hard copy-nya Alkitab itu sekarang Alkitab bisa semua versi ada, banyak sekali versi ada di dalam aplikasi. Dan itu kita bisa lebih kaya untuk berpikir, untuk mencerna Alkitab. Tahun 1880, kalau nanti Sir Winner, karena dia expert di Ellen White Writings atau Historical Sketches of Ellen White, 1886, dia pernah tulis pernyataan mengenai, dan itu ditulis dalam manuskrip tahun 1886. Dia bilang seperti itu, judulnya Objection to the Bible. Objection to the Bible. Dia beberapa kata dia bilang begini. Pada pembukaan manuskrip itu dia bilang, pikiran manusia itu berbeda-beda. Ya, the minds of human is vary, katanya, berbeda-beda. Sebagaimana Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda, sehingga banyak orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda katakannya kembali, rewrite kembali, dia mau menulis kembali, itu terjadi. Dan kenapa? Di sini kita ada 8 orang. Bisa dong 8 orang ini membuat terjemahan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Bisa kan? Ada banyak Alkitab. Ada banyak terjemahan Alkitab di luar sana. Ellen White mengomentari itu. Semua orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mencoba mengkalimatkan Alkitab yang mereka terima, karena waktu itu belum terlalu banyak mungkin terjemahan, thoughts-nya, pikiran-pikirannya itu berbeda. Walaupun, dan itu katanya, bisa saya refer untuk baca manuskrip 24 tahun 1886, itu juga judulnya The Testimony of Jesus, Objection to the Bible. Dia bilang begini, misalnya 8 orang kita ini membuat terjemahan Alkitab, satu ayat. Untuk satu kata, saya bisa berbeda dengan yang lain, katanya. Walaupun mendekat, ada banyak berbeda. Itulah sebabnya kita, apalagi kita sebagai seorang yang memenuhi kebutuhan rohani orang lain, anggota, dan lebih khusus kita sendiri. Kita perlu untuk memberikan makanan yang terbaik untuk kita, sehingga orang-orang yang akan kita beri makan secara rohani juga akan merasakan kepuasan. Jadi, ingat, kalau ada yang pernah ingat pendeta, salah seorang guru kita di UNCAP, kita harus berbeda. Ketika menyampaikan firman Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengambil pendidikan kependetaan, teologi misalnya. Jadi ketika kita memaparkan firman Tuhan itu, kita harus berbeda. Bukan untuk gagah-gagahan,
Bukan, tetapi untuk orang itu mendapatkan pemahaman yang paling tidak dekat dengan, saya pakai ini, infinite idea itu, ide yang tidak dapat dijangkau itu, didekat. Karena Tuhan kan pakai Alkitab ini memberikan infinite idea. Jadi Ellen White juga sudah amarkan itu. Walaupun pada saat itu dia menyinggung King James Version. Karena ada relasi yang sangat erat dengan pekabarannya mengkabat. Nah, coba lihat dia seperti itu. Ada banyak juga. Jadi objections to the Bible ini bisa jadi salah satu referensi kita untuk melihat kenapa harus banyak terjemahan dan kenapa kita harus belajar Alkitab banyak terjemahan. Saya cenderung seperti kebiasaan seperti Pendeta Juwiner tadi. Indonesia kita mengeluarkan itu kan, kalau itu atas permintaan Gereja Advent secara khusus, mulai mengeluarkan Inggris dan Indonesia, itu juga akan mempermudah kita. Saya juga sama seperti Pendeta Clary, menyiapkan firman Tuhan itu dari banyak sumber. Jadi Ellen White juga 1886 sudah mengamarkan itu. Jadi oleh karena penerjemahan, satu orang menerjemahkan dengan latar belakang berbeda dan dia punya mau berbeda, itulah sebabnya kita perlu melihat terjemahan-terjemahan yang bervariasi untuk melihat makanan yang terbaik untuk kita konsumsi. Jadi jelas atau gimana, Mas? Terima kasih Pendeta Eski. Dari tadi Pendeta Kris sudah ketawa-ketawa dan dia menunggu momen ini sebetulnya. Silakan Pendeta Kris. Bagaimana? Apa ini? Apa Pendeta yang mau Kris. ditanyakan? Maksudnya yang mau kita diskusikan. Nanti kita jadi makin bingung ini mau pakai versi yang mana ini, terutama awam ya. Kalau kita para pelajar Alkitab yang sudah belajar lama, kita tahulah versi mana yang terbaik. Bahkan kita mungkin bisa mengulik satu kata di dalam Alkitab dalam berbagai banyak versi bahasa ya. Bahkan saya tahu nih muka-muka yang jago-jago Greka dan Ibrani semua ini, kalau ujian Greka Ibrani paling cepat keluar, bikin kita stres di kelas. Jadi bagaimana dengan para anggota awam yang hanya bisa bermodalkan ya Alkitab yang sederhana, terjemahan Indonesia yang baru itu? Baik, Sorry, kalau masalah tentang versi, ya. sorry, maksud saya adalah versi yang mana kalau gitu yang pas untuk digunakan. Kalau semua versi ini, kalau nanti semua library akan dipenuhi dengan banyak versi. Apa itu kerinduan? Sebetulnya itu sih kerinduan kita ya. Kalau bisa semua anggota punya library yang penuh dengan banyak versi Alkitab sehingga semua orang menggali Alkitab. Tapi simpelnya, Pendeta Kris. Baik, tadi kita sudah sebut-sebut banyak versi. Untungnya hari ini kita sudah teknologi dengan bisa mendownload. Kalau zaman dulu mungkin kalau masih beli-beli buku itu ya, Alkitab itu, kita sudah salah satu mengendorse percetakan mereka ya. Tapi kalau bicara versi, menurut saya, kita ada gaya yang saya lihat kalau orang-orang ilmu-ilmu cabang ilmu di luar dari teologi ini seperti ekonomi, lalu ya mungkin ekonomi sepertinya ya, jikalau keluar revisi atau yang terbaru, maka itulah yang paling terupdate, yang harus diikuti, Masalah kita kalau di dalam ilmu teologi ini, dalam hal Alkitab, maka semakin lama buku itu atau semakin lama tulisan itu, semakin mendekat dengan yang aslinya, itulah yang dipakai. Nah, jadi bagaimana awam bisa mendapatkan Alkitab yang benar-benar dekat dengan tulisan awal atau inspirasi yang diinspirasikan oleh Tuhan, yang diinspirasikan. Ya, memang di zaman kita ini teknologi banyak memfasilitasi kita untuk bisa, dan saya percaya orang-orang di kampung sana pun mungkin sudah memiliki Android atau iPhone yang bisa mengambil aplikasi untuk mendownload Alkitab berbagai versi. Namun, kalau kita berbicara tentang kita sebagai seorang pendeta yang mau menyajikan makanan kepada awam atau menuntun awam untuk mengerti firman Tuhan itu, Alkitab itu, maka kita harus bijak
memakai versi yang mana untuk memastikan bahwa inilah ide atau gagasan, top inspiration itu yang disampaikan. Nah, masalahnya adalah versi-versi ini nih sudah yang ada di dunia ini berbagai macam uh, punya gaya pandangan, pandangan-pandangan teologinya. Mungkin ada yang terkontaminasi dengan pandangan liberal, ada yang terkontaminasi dengan pandangan neo-ortodoks atau ortodoks sendiri, atau ada yang penulisan Alkitab itu versinya dengan pandangan evangelikal, banyak macam pandangan yang muncul dan akhirnya terjadi versi-versi. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang pekan ini kan ada Jefferson versi. Nah, itu banyak sekali versi yang muncul. Tetapi saya melihat ada salah satu yang mungkin kita tahu semua di dunia ini, tokoh masyarakat pembicara besar atau terkenal lah ya, yaitu Joseph Prince, yang di mana dia punya gereja New Creation Church. Saya perhatikan setiap dia menyampaikan khotbahnya, dia tidak pernah melepaskan untuk mengambil bahasa asli, semaksimal mungkin bahasa asli. Artinya, dia berusaha selalu mau mendekatkan dengan bahasa asli. Ini terlepas dari hal-hal lainnya, tapi saya lihat gaya dia selalu berbicara, selalu dia tonjolkan, dia tunjukkan itu ada tulisan Ibraninya, kalau Ibrani, bahasa Yunaninya, dia itu lalu diambil aplikasinya dalam kesederhanaan untuk diterima oleh umat. Nah, kita pun di sisi itu saya berpikir memang itu kita pun harus seperti itu, bagaimana menggali yang bahasa itu lebih dekat dengan awalnya, permulaannya, tulisan itu. Nah, versi-versi itu di mana yang kita bisa dapatkan? Yaitu memang kita perlu belajar, maka kepada umat kita mau berikan seperti itu, ya mereka pusing juga, misalkan mereka belajar tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi kita yang sebagai yang belajar, mungkin kita bisa arahkan dari versi-versi macam-macam ini, Alkitab yang ada, mana yang memang benar-benar versi mendekati dengan tulisan-tulisan awal aslinya atau permulaannya. Dan saya juga seringkali membaca versi karena dibantu oleh teknologi atau sekarang gadget kita, smartphone, saya selalu tidak satu versi saya baca. Jangankan Indonesia. Indonesia kan banyak versi. Saya tidak terpaku terhadap versi umum yang dipegang oleh masyarakat kita adalah terjemahan baru, tidak salah. Yang akhirnya dicetak menjadi Alkitab di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita pun di Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, terpaku saja hanya dengan percetakan yang resmi dari LAI. Tidak bisa membuat percetakan versi sendiri, tetapi harus mengikuti apa yang dikatakan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di terjemahan baru saja, ada hal-hal yang memang juga sepertinya tidak sama atau bertentangan. Contohnya Markus 7 ayat 19. Kalau kita cek versi yang lain, seperti ada penambahan kalimat di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Di dalam Markus 7 ayat 19 itu. Tapi di versi King James atau versi yang lain, hampir tidak ada kita temukan itu. Nah, dari mana terjemahan baru ini dapat versinya? Nah, kita sebagai yang belajar Alkitab, mungkin untuk misalkan menuntun umat anggota kita belajar Alkitab yang mana, maka kita harus tahu dulu pastikan mana tulisan Alkitab ini yang sesuai dengan tulisan-tulisan aslinya. Lalu kedua, bersyukurnya di gereja kita ada namanya roh nubuat. Nah, itulah poin plus gereja ini. Roh nubuat membantu kita untuk mendapatkan pengertian akan Alkitab itu, membantu kita mendapatkan gagasan itu, gagasan dalam Alkitab itu sendiri, dan sesuai dengan tadi dikatakan Pastor Juwiner tentang atau progress revelation ya, tentang bagaimana penginspirasian ini, maka tuntunan kita ada roh nubuat. Nah, oleh sebab itu, itulah yang perlu kita siapkan diri dulu, baru kita sajikan kepada jemaat, lalu kita sampaikan mana versi yang terbaik, versi yang tepat, versi yang benar untuk menjadi konsumsi mereka di rumah. Karena terjemahan baru pun di Indonesia banyak juga yang ada sedikit kekurangan yang kita harus juga mengajarkan, menuntun mereka. Jadi itu mungkin menurut saya. Oke. Pendeta Hezky, silakan Pendeta Hezky. Ya, ini mungkin tidak
menjawab yang terbaik, tapi saya hanya mau mengingatkan kita semua di statement yang dibuat oleh Ellen White tadi 1886 dengan judul Objection to the Bible. Saya hanya mau mengingatkan ini. Jadi penting kita belajar Alkitab karena kita memainkan dua peran. Peran pembelajar untuk kita. Pada saat yang sama kita juga memainkan peran yang lain, itu peran penyaji. Oke, kita belajar Alkitab untuk kita. Pada saat yang sama kita menyajikan. Nah, di dalam pekerjaan kita, peran kita sebagai pembelajar, semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang dapat kita cerna, kita ambil, kita pelajari. Masuk pada poin, karena Bible translation itu pasti ada hubungannya dengan kita mau deliver, kita mau sajikan. Oleh karena itu, pada peran kita untuk menyajikan, saya hanya mau mengingatkan kita apa yang dikatakan Ellen White di dalam tulisan itu. Objection to the Bible, dia bilang begini, Alkitab tidak diberikan kepada kita di dalam bahasa manusia yang super. Oke, Yesus di dalam menjangkau manusia, dia mengambil kemanusiaan. Nah, itulah sebabnya Alkitab harus diberikan di dalam bahasa manusia. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna. Jadi, yang saya mau ingatkan kita, sebagaimana, Alkitab itu juga kan adalah pernyataan Tuhan. Sebagaimana Yesus juga ada pernyataan Tuhan, Filipi 2, 5-11, dia dari Tuhan terus mengambil manusia. Alkitab itu juga, ketika kita mau deliver itu, kita harus membahasakan itu di dalam bahasa humanity. Jangan ketika kita sudah menyampaikan pada peran untuk deliver itu, pada peran untuk menyajikan itu, kita sudah membahasakan bahasa yang bahkan mungkin, sorry to say, kita juga mungkin nggak mengerti sepenuhnya. Jadi, dua peran ini jangan kita lupa untuk belajar secara pribadi, sebagai pembelajar, konsumsi semua sumber. Ya kan? Untuk deliver, untuk menyajikan, nah, itu tadi bahasa manusia katanya. Ini hanya menambahkan, mengingatkan kita. Oke, terima kasih Pendeta Heski Wauran dan teman-teman. Tidak terasa waktu sudah ada di penghujung forum ini. Kita harus berpisah, tapi kesempatan berikutnya kita akan tambah dengan materi-materi lain yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti biasa, sebelum kita tutup forum ini, masing-masing dari kita harus menyampaikan kalimat penting sehubungan dengan mereka yang menonton atau mendengarkan. Karena ini selain kita record videonya, audionya juga kita akan post di Anchor. Sudah bisa dengar lewat Spotify. Jadi masing-masing kita harus memberikan kalimat-kalimat pesan bagi mereka yang menyaksikan dan mendengarkan. Kita mulai dulu dari Pendeta Chris Pasuk, silakan. Baik, terdengar suara saya ya? Oke. Halo? Yes, silakan. Baik. Kalimat untuk closing statement ini ya berarti ya. Dan ya saya mau mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus dan hanya memegang Alkitab sebagai otoritas tertinggi, sebagai pedoman dasar teologi, dasar doktrin, dasar dogma, ajaran semuanya. Namun lepas dari itu harus kita sadar bahwa Roh Kudus kita butuhkan untuk dapat mengerti semua yang disampaikan di dalam Alkitab. Karena ini adalah gagasan ilahi, kita sebagai manusia, oleh sebab itu kita perlu tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang dapat menuntun kita. Oke, terima kasih Pendeta Chris. Sekarang kita ke Pendeta Kowimbin. Silakan Pendeta Kowimbin. Oke, terima kasih. Karena kita semua orang berdosa, ya, kita perlu jadi suci. Oleh karena itu jangan lupa baca kitab suci, Alkitab kita.
Mudah-mudahan itu jadi berkat bagi kita. Terima kasih, super sekali. Singkat, padat, jelas. Pendeta Hezki, silakan Pendeta Hezki, closing statement. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak dosen, silakan Bapak dosen. Oke, singkat saja bagi saya. Tidaklah cukup hanya membaca atau mengutip teks Alkitab, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pesan itu ditafsirkan dan disampaikan. Dan pastinya harus dihidupkan. Dan yang harus kita lakukan yang pertama adalah, yang paling pertama adalah menyenangi akan membaca akan Alkitab itu sendiri. Bagaimana caranya kita mau membaca, mau menghidupkan kalau kita sendiri tidak mau untuk mempelajari akan Alkitab itu sendiri. Jadi seperti itu. Wah, terima kasih Bapak dosen. Pendeta Suling, silakan Pendeta Suling. Baik, jadi untuk closing statement dari saya, yaitu kita waktu yang dibutuhkan untuk membaca Alkitab semuanya tidak sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerti semuanya. Jadi di sini adalah mari kita belajar untuk melihat rencana Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri untuk merubah kita. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Suling. Silakan senior. Ya, silakan. Sepertinya belum terdengar suaranya. Oke. Ya. Oke, bisa dengar? Mantap. Oke, jadi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan melalui Alkitab, yang pertama kita harus meminta tuntunan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita harus mengalami pengalaman membaca Alkitab seumur hidup, kemudian mengalami apa yang kita baca dalam Alkitab itu. Itu saja? Ya. Terima kasih. Silakan Pendeta Ngelo. Baik, untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, harus yakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jangan pernah ragu dengan Alkitab. Karena itu, pelajari terus, renungkan terus firman Tuhan. Sebelum ada corona, saudara belajar Alkitab 1 jam, berarti karena sekarang sudah ada virus corona, harus lipat gandakan itu belajar Alkitab. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pendeta Ngelo. Karena waktu kita sudah habis, saya minta pendeta senior kita, Pendeta Roy Maringka, untuk menyatukan kita di dalam doa. Silahkan Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memimpin kami, beberapa hamba Tuhan, untuk mendiskusikan firman. Bagaimana kami memahami Alkitab, agar supaya kami terus dituntun untuk tahu mana yang benar, mana yang baik, dan terus berkembang di dalam pengetahuan akan firman dan kehendak Tuhan. Biarlah melalui siaran ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami setiap hari semakin giat di dalam membaca, mempelajari, dan mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua teman-teman Rangers yang sudah bergabung di forum ini, bahkan semua pendengar dan pemirsa setia forum Rangers ini, atas kesediaannya untuk menonton
menyaksikan dan mendengarkan tayangan yang sangat lama ini. Namun kami jamin tayangan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa Amin. di Amin. kesempatan Amin. selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.